kitab Syaraful Qa'imina bil-laili wa fadluhum. Kemuliaan orang yang menghidupkan, yang mendirikan bil-lail, malam-malam dengan ibadah, wa fadluhum, dan keutamaan bagi mereka. Nah, jadi pahala kemuliaan orang yang menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Apalagi malam nih, kita hidupkan malam kita dengan ibadah. Wa minal syarafil ladzi a'adallahu li hadzihil ummah. Daripada kemuliaan yang Allah janjikan, a'adallahu, janjikan. Artinya Allah janjikan li hadzihil ummah, untuk umatnya Nabi Muhammad itu ada Allah janjikan suatu pahala. Zalika sawabul kabir allazi a'adahu lil qa'imina mujtahidina bil laili. Allah akan memberikan pahala yang begitu besar, dan Allah janjikan liqaimin, bagi orang yang menghidupkan, mutaha, yang bertahajud, bilaili, di malam hari, mutahajidina, orang-orang yang bertahajud di malam hari. Allah kasih janji pahala yang begitu besar bagi orang yang menghidupkan malam-malamnya ibadah tahajud. Wa ma khassa bihazil ibadal karimah, dan ini adalah suatu ibadah yang karimah, yang mulia, yaitu manzaya, bagi orang yang wa manakibul azimati yujmiluha fima ya'ti, yang mana mereka itu bangun di tengah malam dan menghidupkan malam-malam mereka dengan ibadah. Ya, Allah janjikan suatu pahala yang mulia, pahala yang kabir, dan Allah janjikan azimah, begitu besar pahalanya. Salatul lail, salat malam, hiya afdalu salatul ba'dal faridhati. Salat tahajud itu, salat malam itu salat yang paling afdal setelah salat fardu. Salat fardu. Nah, kalau tahajud itu arti dari asal kata hajada yuhajidu tahajudan. Artinya orang yang bangkit dalam keadaan berat, sudah lagi tidur nih dia bangun, itu namanya tahajud. Jadi aktivitas ibadah yang dilakukan setelah isya ba'dan naum, setelah tidur, namanya tahajud. Apapun itu. Habis saya tidur nih, itu bangun jam 1. Dia sholat witir, jadinya tahajud. Dapat 2 pahala. Pahala witir dan pahala tahajud. Kalau dia bangun sholat tahajud, baik usul sunatan tahajud. Witirnya tidak dapat pahala tahajud, witirnya tidak dapat. Tahajud itu artinya orang yang bangkit dalam keadaan berat, mengalahkan rasa kantuk, itu namanya tahajud. Nah, jadi rugi kalau dia sholat tahajud, yang punya qada juga, aku masih ada utang nih. Jadikan tahajud baik, dapat 2 pahala, pahala membayar qada utang sama pahala tahajudnya. Kan tidur itu berat. Nah, maka aktivitas yang dilakukan setelah tidur di tengah malam itu namanya tahajud. Jadi kalau dia witir itu kan sunnah muakkad nih, sangat dianjurkan. Kalau dia belum witir pada isya, setelah bangun tengah malam, habis tidur dia minimal witir juga lakukan. Jadi dapat pahala 2, witirnya dapat, tahajudnya. Kadang keliru, witirnya belum, sholat tahajud ya dapat pahala tak? Dapat pahala tahajud witirnya tak dapat. Nah, jadi harus paham juga. Nah, sholat malam ini adalah sholat yang paling afdal ba'dal faridhati, setelah sholat fardu. Riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda juga, as-siyam, puasa ba'da Ramadan, itu afdalul siyam, puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah syahrul Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram, bulan-bulan yang diharamkan. Wal afdalu sholati ba'dal faridhati sholatul lail, dan sholat yang paling afdal setelah sholat fardu, setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, zuhur, asar, subuh, maghrib, sholat yang paling afdal adalah sholat lail, sholat malam, ya tahajud tersebut. Nah, orang yang selalu mendawamkan sholat tahajud ini banyak faidah istifadahnya. Salah satunya bisa membersihkan hati,
mendatangkan ketenangan, dan bisa kalau orang yang suka temperamen nih, marah-marah gitu, suruh tahajud. Sudah tahajud, istighfar minimal 1000 kali. Tapi minimal istiqomah, dawamkan 40 malam, jangan putus-putus. Kalau baru sekali, oh kata Ustaz ada efek, ada sekali mana lah. Minum obat tuh sekali belum ada efek. Begitu juga lah ibadah, kalau ingin merasakan efeknya istiqomah dulu minimal lewatkan 40. Duha, witir, tahajud yang sunat-sunat. Ya akan berefek menjadi nur cahaya di dalam dirinya. Kemudian riwayat Tabarani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Fadlu salatil lail ala salatin nahar." Salat malam itu lebih afdal daripada salat di siang hari. Ka fadlil sadaqati syir ala sadaqatil alaniyah. Sebagaimana sedekah sir itu lebih afdal daripada sedekah terang-terangan. Nah, jadi sholat malam itu lebih afdol daripada dia sholat di siang hari. Kalau dia sholat siang hari ini sholat sunnah. Nah, afdolnya sholatnya malam hari itu lebih pahalanya lebih besar. Sebagaimana orang yang sedekahnya sir, diam-diam, daripada sedekah yang terang-terangan. Tapi boleh juga sedekah terang-terangan. Kadang menjadi target motivasi, menjadikan contoh kebaikan, tidak apa-apa. Tergantung kita perbagusi niat kita di dalam hati kita. Cuman sedekah sir ini itu bisa mendatangkan ridhonya Allah. Nah, banyak kalau kita pedagang itu kita nampak orang susah. Berapa ini pakaiannya? 100.000. 100.000, waduh saya tidak ada nih. Oh, alhamdulillah Bu, hari ini kita buka diskon besar-besaran. Secara tidak langsung kita sedekah, tapi tidak buat dirinya rendah. Senang hati mereka. Kami hari ini ada diskon besar-besaran Bu, jadi 30.000, menurut Ibu masih ada sosok. Padahal kita niatnya sedekah. Itu orang cerdas, mereka ketika beramal mereka tidak ingin diketahui seolah-olah tidak sedekah. Nah, itu. Pokoknya kata Nabi, sedekah sir itu lebih Allah dari sedekah alaniyah yang jahat. Tapi tidak apa-apa, terkadang menjadi motivasi juga untuk seseorang. Hati-hati kalau orang yang punya keluasan rezeki yang banyak, dia tidak mau korban. Man wajada sa'atan, barang siapa punya keluasan rezeki, tapi lam yudahi, dia tidak mau berkorban, tidak mau motong kambing minimal, fala taqrabana musallana, jangan dekat-dekat tempat salat kami, kata Nabi. Jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Jadi ada ancaman. Mobilnya bagus, mobilnya banyak, kebunnya banyak, tidak mau motong kambing minimal untuk korban. Kata Nabi jangan dekat-dekat, jauh-jauh, jangan tempat salat kami, kata Nabi. Jadi kasih orang kayak gini, kasih daging sambil doakan, mudah-mudahan bapak tahun besok lagi ya. Kemudian ada hadis Nabi katakan juga, Nabi SAW, Amarana Rasulullah SAW, kami diperintahkan oleh Nabi SAW, nusalli minal laili, diperintahkan untuk sholat di malam hari, maqal, walaupun sedikit, minimal 2 rakaat lah. Au kasyura, atau banyak diperintahkan. Wa taja'ala akhiru zalikal witran, dan jadikanlah akhir kalian itu malamnya sholatnya witir. Boleh kalau dia mau sholat tahajud dulu, sholat taubat, sholat hajat, sholat istigharah, nanti ditutup dengan witir. Nah, ini bagus. Kemudian wa fi sahihin, nah hadisnya sahih. Sahihan berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang diriwayatkan oleh Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Nabi itu setiap malam sholat, yaqumu minal lail, mendirikan sholat malam, sampai-sampai tatafuru qadamahu, kaki Nabi bengkak atau pecah-pecah. Saking Nabi itu, apa artinya sampai bengkak? Berarti lama tiap malam Nabi itu berdirinya, tegak sujudnya, tegak rukuk sujudnya, sampai-sampai kaki Nabi bengkak. Kata sakotu, ada yang mengatakan sampai-sampai terbelah bagian kaki itu. Maksudnya itu pecah-pecah saking lamanya nupang berdiri itu kan. Kemudian
Fakultu lahu, maka Aisyah itu mengatakan, lima tasna'u hadzal waqt. Ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan seperti ini ya Rasulullah? Kata Aisyah. Kenapa engkau lakukan sholat sampai segininya? Tiap malam engkau hidupkan malam-malam dengan ibadah. Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Bukankah engkau sudah diampunkan dosamu? Kata Aisyah. Engkau tuh nabi, dosa engkau lah diampunkan. Kenapa engkau bersusah payah sampai malam-malam menghidupi seperti ini? Kata Aisyah mengatakan gitu. Kalau Nabi mengatakan, apalah uhibba an yakuna abdan syakuron. Apakah aku tidak boleh? Aku ingin dicintai Allah dan aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Sampai bengkak kaki Nabi setiap malam ibadah. Dosanya sudah diampunkan yang lalu dan akan datang. Apa kabar dengan kita? Dosa kita banyak, diampunkannya belum tentu. Sholat malam tidak mau. Ini Nabi sampai kaki bengkak. Ditanya Isa, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah sampai kakimu bengkak? Engkau itu sudah diampunkan. Engkau Nabi Allah, Rasulullah, kekasih Allah, dan dosamu sudah diampunkan. Jawaban Nabi simpel. Afala uhibba an akuna abdan syakuron. Apakah tak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Ya Allah, subhanallah. Begitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat tengah malam sampai kaki Nabi bengkak. Nah gitu kadang sholat wajib ditinggalkan ya na'udzubillah kan. Jadi itulah ya minimal latihlah 2 rakaat. Jadi caranya gampang. Bangunlah tengah malam. Kalau kita repot yang bangun tengah malam jam-jam 4. Jadi tidak lama itu subuh. Nah, nanti salat 2 rakaat. Usolli sunnatan tahajud. Allahu akbar. Usolli sunnatan tawwan boleh. Kalau belum witir, jadikan witir tahajudnya. Nah, menjelang subuh, tahriman kita ngaji baca Quran atau tasbih atau beristighfar. Lagunya istighfar ya. Kalau kita dipinta istighfar banyak dosa gitu. Tiap pagi kita tidak tahu buat dosa istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Nah, baru masuk azan, kemudian siap-siap berangkat masjid, baru qabliyah, qabliyah fajar terus qabliyah subuh.